Dan kita akan masuki kelanjutan dari daurah kita. Ini bagian keberapa ini? Hah? Bagian ketiga. Ketiga. Sampai kita kepada poin yang ke-8. Baik, apa kita ucapkan kepada orang yang sakit? Hakun. Hah? Jangan Abu Sayyaf jadi gurunya. Ulangin Ahim. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik. Kemudian kafaratul majlis, Hasan Cepak. Wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. 0. Masya Allah, barakallahu fikum. Harus mantap ini, karena buku ada ini 0. Baik, sekarang kita ambil yang keberapa? Ke-9. Ini kalau kita hitung-hitung insya Allah 12 pertemuan tamat kitabnya. 12 pertemuan. Ini baru 3 malam ini. Baik. Pertama di mana? Cepak. Kedua Lenek Daya Joga tadi malam. Sekarang kita lanjutkan. Atas yang ke-9. Ya, dibuka yang ke-9 guru pedal. Ya, perhatikan. Yang punya kita bawa pulpen. Ini namanya perang, hanya bawa senjata tapi tidak bawa mimis, tidak bawa peluru. Masih penting bawa batik. Ya, asal jangan batik domang. Perhatikan. Ma yuqalu 'indan naumi wa indal istiqadhi min. Apa yang diucapkan ketika kita tidur dan ketika kita bangun tidur. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini dari berbagai media kita di MKH TV, demikian juga di Hijrah TV, di satelit Telkom seluruh Nusantara, kemudian juga dari Thuraya TV, Ghuraba Musqat, Media Sunnah, Rinjani TV, Satu Radio, MKSS TV Semarang, Kanz Media Sunnah Jakarta, Urwah TV, AR Bunda Sumatera Selatan, Yadain TV dan yang lainnya yang ikut bergabung pada kesempatan malam hari ini. Ini kadang kita katakan para hadirin, oh ini kan yang sudah kita kenal. Iya, ada yang kita kenal untuk memperkuat, ada juga yang tidak kita kenal. Seperti tadi malam, al-isti'dzan salat. Minta izin itu berapa? 3 kali. Kalau enggak, pulang dengan senang hati. Kita ini banyak salam kayak teker. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Dordar bekedirdar lawang batur. Ada juga assalamualaikum, langsung dibuka pintu orang. Ada yang begitu? Ada. Ya. Jelas Santo. Awas Santo. Baik. Sekarang akan kita ambil ma yuqalu 'indan naum wa indal istiqadh min. Apa yang kita ucapkan ketika akan tidur dan ketika bangun tidur. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin tidur beliau mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati, aku hidup. Mati ketika tidur, hidup ketika bangun. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya yang namanya tidur itu juga mati. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 42? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Azza wa Jalla yang mematikan jiwa-jiwa ini ketika tiba waktu matinya.
wallati lam tamut fi manamiha, demikian juga yang belum mati waktu tidur. Allah yang mematikan. Jadi kita tidur itu kita mati juga. Apalagi benar nyawa kita dicabut asli mati. Jadi tetindo itamate tamate itamula mate. Ini ketindo guru. Nah, ini dia para jamaah. Jadi Allah Azza wa Jalla namakan tidur itu apa, Mak? Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Ulangin. Tidur itu, maka lihat ketika orang susah bangun tidurnya, apa kata kita? Mate petinduk mati ini tidurnya orang ini. Subhanallah. Nah, ini yang kita baca. Ya. Apa itu? Bismikallahumma amutu wa ahya. Masya Allah. Apa itu? Bismikallahumma amutu wa ahya. Ulangin. Nah, ini. Bismikallahumma amutu wa ahya. Masya Allah, barakallahu fikum. Komandan, ulangin. Nah, kasih dia hadiah satu nih. Pasihin. Sudah dapat buku? Sudah? Nah, nih kasih dia hadiah nih. Guru pedal. Ada yang guru ndarak gembale dah. Ulangin. Itu kira ngajak-ajak guru nikah. Ilal, ulangin Ilal. Nah, kasih Bilal hadiah nih. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati, aku hidup. Di sini didahulukan apa, Mak? Kenapa kita akan tidur? Ya, nantinya kita akan apa, Pak? Bangun. Taib. Wa idza stayqadha min manamihi, apabila beliau bangun dari tidurnya, qala, Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Lihat ini para jamaah. Begitu bangun didahulukan mati. Afwan, begitu tidur didahulukan begitu bangun didahulukan apa? Hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan. Tadi waktu tidur apa, mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, berbicara tentang zikir tidur ini banyak. Rabbi qini adzabak yauma tab'ats ibadak. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya, kemudian juga qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas diusap yang sudah ini. Kemudian ayat kursi, kemudian amanar rasul, kemudian al-kafirun, kemudian subhanallah 33. Apa lagi? Al-muluk. Alif lam mim. Ya. Subhanallah, banyak.
Ini diambil yang paling ringan, yang mau tidak mau mesti kalau ini para jamaah. Ulangin Abu Tur. Zikir tidur. Humma amutu wa ahya. Ulangin. Bismikallahumma amutu. Tuan selamat sudah bukunya? Kasih dia. Nah, Tuan selamat. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada yang lebih dahsyat juga para jamaah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan rohku, menyehatkan badanku, dan mengizinkan aku untuk menyebutnya. Ulangin guru pedal. Iya. Aduh nih dah apa lo udah ngeduang ya. No. La apa Allah. Wah. Lega aja nah. Ulangin Haji Mas'ud. Asrarudin ulangin. Nih kasih sama Tuan Ir tuh berdua tuh. Ya, bismikallahumma amutu ahya. Bangun tidur Hasan dari Lenek. Masya Allah, rentek aja mah ini ngorek nah. Luar biasa, barakallahu fikum. Ulangin dahlin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ulangin. Ahya panjang. Ahyana. Luar biasa, masya Allah, barakallahu fik. Dahlin. Yang ke-10, at-tasyahhudu ba'dal wudu', bertasyahud dengan tauhid. Ini dia diantara keagungan apa? Tauhid setelah berwudu. Jelas tur kali jaga arfatnya. Ndak ambil inang bahaya kelam Jumat ini husnul khotimah lon. Baik. Tasyahud selepas apa? Wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah seorang di antara kalian berwudu. Tapi bukan sembarang wudu. Fayusbighul wudu, wudunya sempurna, rata. Tidak mesti 3 kali, maksimal 3 kali itu. Intinya rata. Sudah kita kaji di Musalla Darul Hijrah. Hati-hati yang tidak kena apa sih? Siku, tidak kena apa? Mata kaki, tumit, nyawanya hati-hati. Wailul lil aqabi minan nar. Jadi isbaq sempurna, maka perlu diperhatikan pakai gosok. Angkun anggota wudu anggota wudu itu digosok, itu paling sempurna para jamaah. Jangan air itu sekedar maka keran merebeli apa jani lidah salian. Jangan ambil air gosok. Apalagi yang sudah sering kena tanah, kalis. Ya, kena minyak juga kena tanah harus mesti digosok supaya kena kulit ini. Ya guru. Ada halin. Isbaghul wudu harus wudu sempurna.
Baik, kita mau tanya Dahlin, bagaimana cara mengusap kepala sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bangun. Nah, anu dia Bang Madi. Nengka aja nah. Hadap sana lihat tuh. Hadap kamera tuh. Ayah, daging ngombe ini. Ka aja nah. Astagfirullah. Ini dia buat bid'ah Dahlin nih malam ini. Mah. Ayo, buka kepak rambutnya makanya. Iya terus. Ada yang berombok Dahlin. Nggak perlu usap wajah lagi Dahlin. Ulangin. Disuruh kepala, muka diusap. Dahlin. Dari sini no. Dari sini ambil air. Ya. Cukup. Aduh, susah. Ini dia kalau kebiasaan bahaya. Suka nambah ya akan nambah terus tanpa disengaja. Hati-hati Dahlin. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa di antara kalian berwudu dan menyempurnakan apa? Wudu. Hati-hati ini. Thumma yaqulu hina yafrugha aw hina yafrughu min wudu'ihi. Kemudian dia mengucapkan selepas berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dah paling pendek sudah ini. Ulangin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Islahuddin ulangin. Boleh. Badar, Adar. Guru Mahdan. Isman Yahya. Alhamdulillah. Pak Mukhtar. Alimuddin. Baik. Paling pendek tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak pakai asyhadu. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Perhatikan kalimat ini agungnya para jemaah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini persaksian tauhid. Sendiriannya, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Baik, kita ulangin. Turmuzi, apa faedah dari kalimat abduhu, hambanya? Mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita yang berbeda pendapat. Baik, Sahrul Anjani, kenapa? Apa faedah dari kalimat anna Muhammad abduhu wa rasuluh? Haji Sumardi lolos. Amaipul barakallahu fikum. Sadi Amaipul hadiahnya. Abduhu artinya hamba, tidak boleh untuk
disembah. Perhatikan ini, wa rasuluh, rasulnya. Apa fungsi dan faedah dari kalimat rasulnya? Apa baik? Jangan didustakan. Dia utusan Allah, tidak boleh untuk didustakan. Barakallahu fikum. Apa faedah dan manfaat dari kalimat yang tadi selepas wudu? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, melainkan Allah bukakan dia pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, silahkan dia pilih dari pintu mana saja yang dikehendaki. Mbe melenda milen lawang nomor mbedo tamawah. Subhanallah. Nah, ibu-ibu juga dapat. Nah, ada juga yang khusus untuk para muslimah. Apa itu? Dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang tadi riwayat Imam Muslim. Ya, yang baru ini zikir wudu ini riwayat Imam Muslim. Nah, ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, patuh kepada suami, wa ahsanat farjaha, dijaga kehormatannya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyati abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu 8 mana yang kau sukai. Subhanallah. Ulangin guru zikir yang baru selesai wudu. Apal apa enggak? Maka Ashhadu alla ayak bukuna. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Lamun dah tahu ini mula dengan bagian kita kaputan selapu mulai. Barakallahu fiikum. Yang ke 11. Lagi datang ini. Kaitannya dengan wudu. Al-iqtisadu fil ma, sederhana dalam memakai air wudu dan air mandi. Ita ini balenai. Ya, rumahnya air jangan. Weh guru dong ngombe nelpon. Aduh terang rat telew ini ngedah ini ruan ini. Sederhana menggunakan air. Ini perlu ini dihidupkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu sekali ini diperhatikan. Perlu sekali diperhatikan di para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, supaya kita menghidupkan sunnah yang terlupakan ini. Sederhana menggunakan air. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa', beliau mandinya hanya dengan 1 gantang. Ila khamsati amdad, sampai 5 mud, berarti 5 koboan, 4 koboan sampai 5 koboan dipakai mandi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kok bisa cukup? Teorinya yang tadi, gosok. Teorinya apa? Gosok. Apa nggak boleh kita pakai mandi air banyak? Boleh, tidak ada masalah. Cuma sederhana itu yang paling baik. Ya, boleh. Ya. Mana buktinya boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aro'ait, ya, lau in kana nahran bi babi ahadikum aw ara'aita nahran bi babi ahadikum yaghtasil minhu 7 marrat hal yabqa min daranihi syai'a. Bagaimana kalau di depan pintu seorang di antara kalian ada sungai, dia mandi dari sungai itu 5 kali sehari, apakah tersisa dakinya? Ada enggak sisa kotorannya? Apa jawaban sahabat? Ya enggak mungkin ada Rasulullah. 5 kali mandi sehari, arak ke dakin tagin ngenteng. Ada? Ini menunjukkan bahwasanya boleh mandi pakai air banyak itu gitu loh. Ya. Taib. Karena ya mandi ada babnya sifatnya mubah, ada juga mandi sifatnya Nah, yang wajib ini
Usahakan airnya apa? Sederhana. Wa yatawaddau bil mud. Nabi itu berwuduknya dengan satu mud, satu kobo, ya kurang lebih lah 2 gelas aqua itu atau 3 gelas aqua. Nah, kalau ini harus ini para jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk juga mandi wajib ini, perhatikan ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Nabi mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang di tengah-tengah manusia ini qaumun, sekelompok orang, ya'taduna fit tuhuri wad du'a, berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebih-lebihan dalam bersuci dan mana berlebih-lebihan dalam bersuci, yaitu air kebanyakan. Kemudian berlebih-lebihan dalam berdoa. Bagaimana? Pakai pengeras suara. Nah, Nabi SAW mandi pakai satu gantang sampai 5 mud, 4 mud atau sampai 5 mud. Satu gantang lebih. Wuduknya pakai 1 mud. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang ke-12. Salatu rak'ataini ba'dal wudu, salat 2 rakaat selepas wudu. Dinamakan apa? Salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza. Ini dia perlunya para jamaah. Nabi mengatakan, barang siapa berwuduk seperti wudukku ini. Apa yang beda dengan wuduk kita zaman dahulu dengan Nabi? 1, kita melapazkan niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari lillahi ta'ala. 2, ya, Nabi enggak pakai 1, Nabi kita pakai pesali, Nabi enggak pakai. Ya, 2, Nabi enggak pakai baca-bacaan setiap anggota wudu. Nabi hanya mengucapkan bismillah di awalnya. Nah, kita apa? Ya, masukkan air ke dalam mulut dan hidung. Allahumma arihni raihatal jannah. Basuh muka, Allahumma bayyid wujuhi yauma tabyaddu wujuh. Basuh tangan kanan, Allahumma atini kitabi biyamini. Basuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Usap rambut, Allahumma harrim jasadi wa bashari wa sya'ri wa bashari 'alan nar. Basuh kaki kanan, basuh kaki kiri, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirat yauma tazillul aqdam. Nabi enggak pakai. 3, mana bedanya? Nabi kalau ngusap rambut, ngusap kepala semuanya seperti tadi dahlin. Tapi jangan usap muka. Nah, kalau kita apa? Nah, colet-colet. Ya. Baik. Jadi perlu diperhatikan. Nabi mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka penting belajar wudu. Tsumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Salat sunnah apa namanya? Salat sunnah wudu. La yuhadditsu fihi ma nafsahu. Di saat dia salat tuh khusyuk, enggak ada bisikan-bisikan. Nenarak na pikiran. Allahu Akbar. Benar-benar diperhatikan apa yang dibaca. Tidak ada pikiran itu, pikiran ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Allah apa? Ampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di samping itu kita katakan sebagaimana hadis Bilal, Nabi SAW bertanya, ya Bilal, semalam aku dengar suara sandalmu di surga. Apa amalan yang kamu lakukan? Bilal menjawab, setiap kali aku berwudu siang maupun malam aku sholat. Di samping ini, itu juga keutamaan sholat sunnah wudu. Yang ke-13,
at-tardid ma'al muadzin, thumma shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengulangi ucapan muadzin kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Menjawab azan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti ucapannya, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan, bolehkah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga? Boleh. Tetapi yang paling afdal ini dia. Kenapa? Dia ngajak kita sholat, dia ngajak kita meraih keberuntungan. Maka yang tepat itu minta bantuan kepada Allah supaya bisa meraihnya. Pakailah kalimat apa? La haula wala quwwata illa billah. Karena la haula wala quwwata illa billah itu kalimat al-isti'anah, kalimat minta tolong. Kalimat apa? Minta tolong. Baik, bagaimana kalau muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum? Azan pertama bagaimana? Berdasarkan hadis ini jawab seperti apa ucapan muadzin. Jangan seperti yang dulu, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu enggak ada dalilnya. Baik. Ini dia syahidnya. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku dengan salawat Ibrahimiyah. Dahlin, salat Ibrahimiyah. Om Poleng, mana Om Poleng? Om Itikia Ri, ada Ri. M Sadarudin, coba salat Ibrahimiyah. Ya, saya guru ni dahlin guru na. Maksun. Allahumma salli ala Muhammad. Ada Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jelas Dahlin? Adar? Maaf. Setelah itu apa? Tsumma sallallahu aliyal wasilah, mintakan aku kepada Allah al-wasilah. Apa wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah, ada satu kedudukan di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, tidak akan diberikan kecuali hanya satu orang saja yang dapat itu. Wa arju an akuna anahu, aku berharap akulah orangnya. Faman sa'ala liyal wasilah tahallal lahu syafa'ah, rawahu Muslim. Siapa yang mintakan aku wasilah pasti mendapatkan syafaatku. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wab'athhu maqaman mahmudanil wa'adtah
wa'adta, dal ketemu dengan ta, jadi idghamkan langsung ini wa'adta, bukan wa'adta, wa'adta. Baik, siapa yang hafal doa selepas azan ini? Guru Gapur. Hadhihid da'watid weh guru, bancel guru ini. Baik, kita cari yang di belakang. Abdurrahman Dasan Bage. Barakallahu fikum. Samping makur. Nih, kanan, ya, kanan makur, bajangan nih. Siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat 10 kali. Jadi jawab seperti ucapan muadzin, kemudian salawat Ibrahimiyah, kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Tidak ada innaka la tukhliful, tidak ada. Jadi Nabi mengatakan pasti mendapatkan syafaatku hari kiamat. Tapi ingat, tidak cukup hanya membaca ini untuk mendapat syafaat Nabi. Harus 3 syarat meraih syafaat. Syarat pertama, amak musirin, beya. Tidak ada? Kurang sehat, tahurun insyaallah. Syarat pertama, Mami Haji Mastar. Syarat pertama, Patina. Ulangin. Allah memberi izin berbicara kepada orang yang akan meminta syafaat. 1. Yang kedua, Pudin. Yang diberikan syafaat harus diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. 3. Bertauhid, jangan syirik. Ini kita ngarang-ngarang bro. Karena ingat Nabi bersabda, ya, fahiyana ilasun insyaallah, syafaatku pasti didapatkan insyaallah bagi siapa? Liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, baru bisa dapat syafaat. Jadi meskipun lelah minta syafaat, Allahumma syafi'hu fiyya, Allahumma syafi'hu fiyya, tapi berbuat syirik, tidak ada gunanya doanya, mental. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok malam di Kembang Kerang Daya kita lanjutkan terus sampai habis 50 ini insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menyantuni anak yatim sebaiknya kapan? Sebaiknya segera, bukan nyari bulan. Ya. Nah, beda. Kalau 10 pertama Dzulhijjah iya. Tapi selain itu bebas sudah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan?
Ada yang bertanya? Baik, ada? Abu Zi? Iya. Baik. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi? Ya, EP. Baik. Bagaimana di akad nikah sebelum kita ditutup, kita pulang duluan? Ya, kalau tidak ada bid'ah sih jangan. Ya, kalau ada bid'ahnya tidak apa-apa ditinggalin. Ya. Kalau yang sunnah ya jangan dulu pulang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah telapak tangan terhalangi oleh mukena ketika sujud? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Waktu sujud aja kan ada sejadah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Kan sudah ditentukan 50.000 tahun. Iya. Pertanyaannya, ini titipan teman. Dia tidak aktif Pak Ustaz. Artinya dia yakin banget kalau jodoh itu pasti dia akan ketemu katanya gitu. Nah, ini mau pencerahannya seperti ini bagaimana Pak Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan pertama, ada ya sekian kali tidak ke masjid karena masjid lagi pandemi. Ya tidak ada masalah, sabar. Nah, sekarang tidak ada masalah, cuma lagi sakit katanya. Kalau sakit tidak bisa ke masjid ya diam di rumah juga. Ini namanya uzur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada memahami takdir itu katanya kalau memang takdir ya pasti akan ketemu. Ya nggak bisa. Ini namanya ya orang seperti ini ya kita katakan dia belum beriman kepada takdir. Sebab ya disebutkan oleh para ulama kita al-i'timadu 'ala sababi syirkun. Orang bersandar kepada sebab itu kesyirikan. Bersandar kepada sebab apa? Syirik. Kemudian ya adamul akhdhi bil asbab, dan tidak mengambil sebab itu khalalun fil aqidah, rusak dalam akidah. Lihat ketika Nabi menjelaskan tentang burung. Burung itu apakah diam di sarangnya? Tidak. Maka disebutkan ini bentuk dari apa? Tawakal. Dan takdir itu punya asbab. Ya, sekarang Allah takdirkan kenyang, ditakdirkan sebab kenyang. Allah takdirkan lapar, ditakdirkan juga sebab lapar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila azan anak kecil, apakah harus dijawab? Ya jawablah. Ya, tidak ada kaitannya anak kecil, enggak usah dijawab. Mana lebih afdal puasa 9, 10, 11 atau 9, 10? 9, 10 lebih afdal karena itu nas. Karena apa? Nas. Jadi nanti insyaallah hari Rabu, Kamis. Rabu tanggal 9 Tasu'a menyelisih Yahudi, Kamisnya Asyura akan mengampuni dosa setahun yang sudah lalu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Abah Jari alhamdulillah dengan wajahkah? Nol. Arang ngajari telae. Nggak ada itu. Pada karena mantok galang dong ini. Nah, bagi ya, karena Allah mentakdirkan ngasa, bukan karena didodok oleh lo senul ya mati. Nggak boleh. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Jika wudu belum batal ketika hendak tidur, apakah harus wuduk lagi? Tidak perlu wuduk lagi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan dari Kanz Media Sunnah Jakarta, bagaimana sikap kita terkait sholat berjamaah yang posisi beliau ada di belakangnya sedangkan saf saya masih kosong, bisa buat satu jamaah dan sudah melakukan sholat fardu. Sholat berjamaah yang posisi beliau ada di belakang saya, artinya yaitu apa? Buat saf sendiri ya nggak boleh. Ya, nggak boleh orang sholat sendirian di belakang saf atau di belakang imam. Minimal dia sejajar dengan siapa? Dengan imam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya Ahib. Ini masalah apa majlis ini? Yang rame wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq hadi ila sabil rasyad. Ada tidak sedikit? Ini aja doa, tidak ada masalah. Tapi tidak bisa mewakili doa Nabi. Nggak bisa mewakili doa Nabi, nggak bisa.
Kalau doa Nabi bisa mewakili semuanya. Wallahu taala ala wa alam, ya. Orang berdoa tidak ada masalah, boleh. Ya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Silakan pertanyaannya. Yang pertama Ustaz, kalau kita di sholat maghrib terus sebelum zikir, boleh nggak kita merubah posisi mundur ke belakang sedikit Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, kalau kita usaha catering, kalau terima pesanan untuk tumpeng ulang tahun kita apa boleh hukumnya? Baik, ditunggu jawabannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaan dari mana? Dari Riau. Dari Riau, silakan. Sana orang Ustaz sudah menjelaskannya. Ya Ustaz yang membaca surah Al-Fatihah dan mengingatkan pada siapa sampai dan Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, katanya zikir setelah maghrib. Apa boleh kita merubah posisi duduk? Kalau mau dapat keutamaan, ya, dari la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya jangan dulu dirubah. Jangan dirubah. Wallahu taala ala wa alam. Yang kedua, kita usaha catering, dapat pesanan tumpang ulang tahun, tidak boleh. Kenapa? Karena kita ta'awun, tolong menolong dalam dosa ini. Wallahu taala ala wa alam. Orang tua meninggal, anak baca Fatihah sampai apa tidak? Anak baca Quran sampai, tapi tidak ada ngirim. Tiada kiriman. Dalam mazhab Imam Syafi'i kirim Fatihah itu enggak sampai. Tapi anak baca Quran karena itu perbuatan baik, enggak perlu dikirim, otomatis. Sebagaimana Nabi enggak perlu dikirimin Fatihah. Kita baca Fatihah otomatis Nabi dapat. Kenapa? Karena Nabi yang mengajarkan Fatihah pertama. Sederhana agama kita ini para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Ketika salat tahajud, ketika tiduran, apa boleh lakukan setelah salat duha? Boleh, tetapi harus genap. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Pertanyaan. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Minta dipijit apakah tidak sama dengan minta diruqyah? Ya tergantung, kalau ada bacaannya ya kena. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, guru pedal. Pertama disebutkan, ya, kalau mendoakan urusan dunia harus dibedakan mana kafir harbi dengan kafir zimmi. Kafir harbi tidak boleh didoakan sama sekali, atau urusan dunia. Tapi kalau kafir zimmi boleh didoakan untuk urusan dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada? Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin. Kita gabung sholat kayak niatnya, dua niatnya, dua sholatnya, saya sholatnya, sunat fajar, sunat subuh. Dahlin. Salat sunnah fajar dengan sunnah qabliyah subuh tu selain 5 likur. Sama itu. Kalau sunnah wudu boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Mi, ndak ada pulang sudah kalau sudah 3 kali. Itu menandakan kan dia perlu juga sama kita. Ya. Nanti lagi buat jadwal berikutnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan, bolehkah sholat Jumat dilakukan sebelum masuk waktu zuhur? Boleh. Karena waktu Jumat itu ada 2 waktu. Ini bisa dibaca di variasi sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat taubat kapan waktunya? Ya kalau sudah berdosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah menyentuh mayat padahal kita sedang haid? Tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahkah salat dan uduk kita melakukan mandi junub? Ya sahlah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita mengambil uang suami yang pelit? Katanya boleh. Ya. Ada enggak puasa sunnah Muharram tanggal berapa puasanya? Ada. Tanggal berapa? 9 dan 10. Apa ibadah paling utama bulan Muharram? Yang paling utama adalah puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Apakah masa iddah berlaku bagi wanita yang senja 80 tahun, mau 80 tahun, mau 90 tahun, mau 100 tahun? Kalau meninggal suami tetap ada masa iddah. Kalau ditalak tetap ada masa iddah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Haji Mardi dulu. Kalau bertanya bau ke bau, cuma jelas tidak mendapatkan keutamaan sehebat kalau kita membaca semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Ya Allah. La ilaha illallah. Haji Mardi ini dulu sejam bacanya kena ini. Ya, bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Langsung sudah. Jadi ndak uras. Papa merciak je becat itu kan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Madura. Silakan pertanyaannya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Ustaz. Ya, Riau, silakan. Bagaimana cara mendapatkan buku sunnah itu Ustaz? Apakah ada presidennya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ditunggu jawabannya. Satu, pertanyaan dari Madura. Bagaimana kita berhutang tidak tahu orangnya di mana? Satu, salah kita. Kenapa kita salah? Karena seharusnya waktu berutang harus ada jaminan. Sebagaimana dalam suratul Baqarah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Harus ada borak jaminan. Sekarang nggak tahu ya, sudah sedekahkan untuk ya maslahat kaum muslimin. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana, apa betul orang berwudu nggak boleh berbicara? Nggak betul. Orang wudu boleh berbicara, orang makan boleh berbicara. Yang nggak boleh bicara tuh kalau lagi sholat. Sholat yang punya ruku, punya sujud, termasuk sholat jenazah. Ada sholat yang boleh berbicara. Sholat apa? Tawaf. Apa? Tawaf. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Besok malam kita lanjutkan insyaallah taala ya kelanjutan dari pembahasan kita pada kesempatan malam ini di Kembang Karangdaya. Adapun besok pagi insyaallah ini kajian muslimah di markas. Kemudian 10:30 di Rasyad TV. Malam ini jam 9 insyaallah di Al Iman TV. Kemudian khutbah Jumat besok di Burne insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.